Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Jadi selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Talang Simpang yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan diseminasi ini untuk memberikan dan berbagi pemahaman mengenai budaya positif yang ada di sekolah. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru beserta staf semuanya yang bersedia hadir pada ruangan ini untuk mengikuti lebih kurang 1 jam ke depan kita berbagi pengalaman di sini. Nah, jadi materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, Bapak Ibu semuanya, adalah budaya positif. Apakah Bapak Ibu kira-kira tahu apa yang dimaksud dengan budaya positif? Jadi budaya positif ini Bapak Ibu, kalau kita ibaratkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada sekolah, jadi kita pahami budaya positif itu kalau dari kata positifnya kita mengambil sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang kira-kira sifatnya berpihak kepada murid kita. Mungkin Pak Dedi tahu kira-kira Pak Dedi apa kira-kira salah satu budaya positif yang sepengetahuan Pak Dedi yang sifatnya baik. Pasti mengajarkan kepada siswa contohnya nih, anak disuruh menjaga kebersihan. Baik, bagus sekali. Jadi menjaga kebersihan. Atau Ibu Rati bisa menambahkan? Ya, kita diskusi sama-sama hari ini. Jadi sekedar pemahaman, Bu. Maksud saya bukan menggurui, tapi kita berbagi, kita penerapan nantinya di sekolah kita bagaimana ini. Atau kalau Bu Puput, kira tahu hal yang baik apa yang sekolah kita ini sudah kita terapkan seperti itu. Atau ada yang tahu Bapak Ibu semuanya? Ya, jadi kalau menurut Ibu Kepala Sekolah itu mengontrol keadaan siswa. Nah, jadi budaya positif itu Bapak Ibu artinya kalau berdasarkan arti budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Kemudian agar murid tadi dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, kita semua bisa mewujudkan budaya-budaya positif itu di sekolah kita, tetapi seorang guru itu Bapak Ibu semuanya harus paham dulu langkah-langkah apa yang dapat kita lakukan untuk menerapkan budaya positif. Nah, di sini ada pertanyaan. Bagaimana mewujudkan budaya positif di sekolah? Jadi di sini Bapak Ibu kita sama-sama nanti setelah ini kita mempelajari hal-hal apa yang dapat menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Nah, yang pertama kita harus paham dulu yang makna dari disiplin positif dan juga nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian kita harus paham tentang teori motivasi. Ada pula hukuman, penghargaan, dan restitusi. Poin yang ketiga adalah keyakinan kelas. Poin yang keempat, guru harus memahami kebutuhan dasar manusia, khususnya murid di kelas kita masing-masing. Kemudian yang kelima, guru juga harus memahami posisi kontrol. Di mana posisi itu guru letakkan di kelasnya ataupun di lingkungan sekolahnya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yaitu ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, ini nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama ini Bapak Ibu,
kita pahami dulu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, jadi kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu jika Bapak Ibu mendengar kata disiplin? Oke, kalau Pak Alek, kira-kira apa Pak Alek? Aturan. Aturan. Jadi kalau mendengar kata disiplin, aturan. Kalau Pak Dori, aturan. Selain aturan, Ibu Yanti? Kebiasaan baik, Pak. Kebiasaan baik. Ibu Puput? Ibu kepala sekolah? Semua apa Bu? Kalau mendengar kata disiplin, disiplin muncul dalam ingatan kita Pak Dedi? Aturan. Ya, mungkin seperti aturan itu yang harus kita laksanakan. Yang harus kita tanggung jawab Pak Dedi ya. Oke. Jadi ya mungkin semua orang kalau mendengar kata disiplin, oh yang muncul pertama sekali peraturan, tata tertib. Itu kan yang muncul selama ini. Tata tertib berarti bertanggung jawab. Benar. Semuanya ada. Mungkin ada pula yang terlintas tentang disiplin itu hukuman. Oh berarti kalau dia tidak menaati peraturan, dia belum disiplin. Berarti dia harus menerima hukuman. Sedangkan yang disiplin, dia harus mendapatkan penghargaan. Nah seperti itu. Oke, mungkin semua orang sama Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi kita harus kembalikan dulu kepada kata asal dari kata disiplin. Jadi kata disiplin itu Bapak Ibu berasal dari kata disiplina yang berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Nah, jadi ternyata kalau kita mengartikan selama ini disiplin itu sebagai suatu aturan yang mengikat yang harus kita laksanakan, paradigma kita kembalikan lagi ke arti kata disiplin itu. Disiplin itu artinya belajar. Ada pula kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiple, yang artinya murid atau pengikut. Nah, untuk menjadi murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan. Dia harus paham dulu alasan mengapa mereka mengikuti ajaran tertentu. Jadi nanti sehingga terbangun suatu motivasi yang ada pada dirinya untuk mewujudkan positif tadi, untuk mewujudkan disiplin positif. Motivasi yang dimunculkan adalah motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dari dirinya pribadi, bukan motivasi yang dihasilkan dari ekstrinsik. Misalnya, jika sekolah kita ini tidak ada peraturan mengenai guru harus datang tepat waktu, nah mungkin kita akan biasa saja Bapak Ibu. Mungkin tidak ada peraturan, tapi karena adanya peraturan tadi, maka kita muncul motivasi. Tapi motivasi yang muncul dalam diri kita itu bukan yang dari diri kita, tapi karena adanya peraturan tadi. Oh, saya harus datang tepat waktu. Saya harus mengajar di kelas dari pukul sekian sampai sekian. Itu karena kita ada dorongan dari ekstrinsik. Nah, yang kata disiplin tadi, bagaimana supaya kita memunculkan motivasi intrinsik dari diri kita. Kembalikan dari kata disiplina tadi, yaitu belajar. Jadi, kalau kita artikan, bisa disiplin itu adalah mempelajari. Mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Kita sadar, kita tanamkan dari diri kita bagaimana cara kita mengontrol diri dan menguasai diri kita untuk memiliki tindakan. Untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Oh, kalau datang tepat waktu itu adalah suatu nilai tentang tanggung jawab. Aku seorang guru, maka aku memiliki tanggung jawab.
Nah, kalau motivasi itu muncul dari diri kita, kita akan tidak terpaku lagi dengan peraturan tadi. Itu seperti itu kira-kira Bapak Ibu semuanya mengenai arti kata disiplin. Atau bisa jadi dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Jadi bukan berarti hanya karena dia menaati peraturan, karena dia tadi adalah disiplin. Disiplin itu berarti mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Kemudian Bapak Ibu, poin yang kedua, menurut Diane Goshen, manusia itu melakukan suatu tindakan pasti memiliki motivasi. Kita saja hadir di ruangan ini, di sekolah ini biasanya ada motivasi. Nah, seperti saya motivasi untuk membagikan pemahaman kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, menurut Diane Goshen, motivasi manusia itu ada 3. Pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ada seseorang yang melakukan perbuatan itu atau suatu tindakan hanya karena dia ingin menghindari ketidaknyamanan atau karena dia ingin menghindari hukuman. Nah, ini adalah motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua yang muncul dari diri seseorang yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau kita kembalikan kepada siswa kita atau kepada murid kita, Bapak Ibu semuanya, motivasi-motivasi yang seperti ini yang harus kita hindari. Kita harus menimbulkan motivasi seperti apa nanti pada poin ketiga. Karena motivasi seperti ini adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi yang muncul dari luar, bukan dari keinginan siswa itu sendiri. Nah, jadi kalau kita di kelas, kita nanti bagaimana cara kita memunculkan motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi ini adalah motivasi perilaku manusia menurut Diane Goshen. Untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi muncul dari dirinya motivasi itu. Jadi motivasi yang seperti inilah yang kita harus munculkan kepada siswa kita. Nah, bagaimana caranya? Tentu Bapak Ibu sebagai guru punya strategi dan cara-cara yang baik. Oke, nah ini masuk kepada poin hukuman dan konsekuensi. Menurut Bapak Ibu semuanya, apakah hukuman dan konsekuensi itu sama? Sama. Kalau Pak Dedi? Sedikit berbeda. Kalau Ibu Yanti? Berbeda. Jadi hukuman dan konsekuensi. Nah, jadi untuk menjawabnya, coba kita diskusikan ini. Terbaca tidak Bapak Ibu? Oke. Aku tanya ke situ ya. Nah, supaya kita tahu kira-kira tindakan guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Menurut Pak Dedi dulu, dari sini dulu. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita lihat apakah benar? Iya, ternyata ini konsekuensi. Ya, kemudian coba yang kedua Ibu pukul. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Coba kita lihat. Betul. Yang ketiga dari Alek juga membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis.
konsekuensi. Betul. Pak Dori, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Coba kita lihat. Hukuman. Oke, berarti menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coretnya. Konsekuensi. Iya. Coba Ibu KS, kira-kira Bu berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman di kelas. Hukuman. Oke. Berikutnya Ibu Yanti, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Hukuman. Oke. Nah, oke, sama-sama lagi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat 10 menit. Ini termasuk konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan jam istirahat tidak diizinkan bermain karena mencederai teman. Hukuman. Konsekuensi. Kemudian terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit, diminta untuk tinggal 15 menit sesudah pembelajaran untuk melanjutkan ketertinggalannya. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman. Konsekuensi. Dan membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, ternyata hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Kalau kita lihat, hukuman itu sebagai identitas gagal, sedangkan konsekuensi itu identitas sukses. Nah, jadi bagaimana kita meminimalkan, menghilangkan hukuman, mengganti dengan konsekuensi saja. Mengapa Bapak Ibu? Karena konsekuensi itu biasanya disepakati dulu. Kalau hukuman itu dari guru. Nah, seperti itu. Siswa harus menaati. Nah, itu kalau hukuman. Biasanya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Nanti akan muncullah motivasi siswa itu dendam kepada guru, marah. Nah, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi, sedang secara singkat tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Kalau hukuman, kalau konsekuensi dia tetap tidak nyaman, tetapi dalam jangka pendek. Itu kalau konsekuensi. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Murid akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid anak dibuat tidak nyaman. Nah, kemudian nanti bisa dibaca sendiri Bapak Ibu. Di situ ada negatif. Jadi hukuman itu termasuk hal yang negatif, netral, positif. Kalau hal hukuman biasanya ngomong, awas kalau dilakukan lagi, nanti awas kamu. Itu kalau hukuman, dari kata-kata seperti itu. Kemudian modenya paksaan, mendorong menyalahkan diri. Sedangkan konsekuensi biasanya lakukan apa yang saya katakan. Itu berarti konsekuensi. Kemudian dia memunculkan stimulus respon dan mendorong kepatuhan. Nah, ini kira-kira sekilas mengenai dari. Jadi kalau selama ini kadang kita bingung apa itu konsekuensi, apa itu hukuman, ternyata adalah suatu hal yang beda. Nah, supaya kita dapat melakukan konsekuensi ini Bapak Ibu, kita harus membentuk yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dengan siswa, yaitu dengan adanya keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas? Kira-kira, kenapa tidak peraturan kelas? Jadi seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat
untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Begitupun dengan murid-murid kita. Jadi ini Bapak Ibu. Jadi kalau selama ini peraturan itu yang buatnya sekolah, yang buatnya guru. Anak-anak di kelas ini tidak boleh ribut. Jika ribut dapat sanksi. Nah, seperti itu. Itu namanya peraturan. Datang tepat waktu. Tetapi siswa tadi tidak kita tanamkan keyakinan. Dia hanya mengikuti saja. Kira-kira kalau datang tepat waktu itu nilai apa? Nilai apa yang akan dia dapatkan? Apa yang akan ditanamkan kepada siswa? Jadi cenderung kalau misalnya kita menaati, kita pakai helm, kita pakai STNK bermotor, itu mungkin karena peraturan, bukan karena kita muncul dari keyakinan dari kita. Oh, kalau pakai helm ini saya harus menggunakan karena nilai keselamatan. Nah, seperti itu. Atau pakai masker, bukan karena tidak pakai masker dapat hukuman. Berarti dia hanya mengikuti peraturan saja, tapi dia tidak paham tentang nilai yang terkandung di dalam keyakinannya tadi. Oh, berarti kalau pakai masker itu tentang kesehatan. Seperti ini Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk membuat pembentukan keyakinan kelas di sekolah ada langkah-langkah yang dapat Ibu kembangkan. Mungkin setelah ini Bapak Ibu bisa praktekkan di kelasnya masing-masing, mencoba untuk membentuk keyakinan kelas. Langkah pertama, ajak murid kita bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Kalau kelas rendah susah Pak mancingnya dan ajaknya curah pendapat, bisa kita berikan pertanyaan pemantik. Anak-anak, kira-kira kalau di kelas ini apa saja yang harus kita lakukan? Kira-kira kalau sekolah itu datangnya siang atau pagi bisa. Jadi sebagaimana kita curahkan pendapat dulu, kalau kelas tinggi mungkin dia sudah bisa muncul. Pak, tidak boleh Pak, tidak boleh datang terlambat. Kalau bukan kelas 6. Kalau kemarin jangan ribut Pak di kelas. Jadi kita tulis oke, dari si Faisal jangan ribut di kelas. Dari si Amira misalnya jangan berlari-larian. Nah, kadang siswa itu menyebutkan hal-hal yang negatif. Jadi kita tulis semuanya Bapak Ibu. Kita terima semua apa pendapat dari siswa kita tadi. Kemudian, nah ini catat semua masukan. Dari kalau ada 15, boleh kita tulis di papan tulis 15. 15 yang mereka ajukan. Jangan makan di kelas Pak, misalnya. Kita tulis jangan makan di kelas. Nah nanti kalau kita sudah masukkan, kita mulai Bapak Ibu mengganti kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Misal tadi, jangan membuang sampah sembarangan. Kalau menurut Pak Denny kalimat positifnya seperti apa Pak Denny? Buanglah sampah pada tempatnya. Bagus. Nah, jadi seperti itu. Itu salah satu contoh. Jadi kita mengubah kalimat negatif. Biasanya kalau peraturan itu sering jangan, tidak boleh, harus. Nah, itu. Jadi kita ganti dengan kalimat positif. Misalnya datang tepat waktu. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Bersikap aktif saat pembelajaran. Nah, seperti itu. Jadi kita ganti kalimat-kalimat negatif. Kemudian setelah kita ganti menjadi kalimat negatif, kita sampaikan nilai kebijakan apa dari keyakinan kelas yang mereka buat tadi. Anak-anak, kira-kira kalau membuang sampah pada tempatnya itu termasuk nilai apa? Kebersihan Pak. Nah, jadi nilai itu yang harus kita tanamkan dengan mereka. Nilai kebersihan. Kalau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, itu termasuk nilai bekerja. Ada nilai hormat, ada nilai saling menghargai, ada nilai keselamatan dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, itu nilai-nilai termasuk kalau kita kembalikan ke profil pelajar Pancasila. Oh, nilai apa itu? Berarti ada termasuk nilai kreatif.
termasuk nilai bergotong royong. Nah, saling membantu dalam piket kelas, misalnya kalimat keyakinan kelasnya. Berarti nilai yang diyakini adalah nilai bergotong royong. Nah, berarti lah masuk ke nilai profil pelajar Pancasila. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian, nah setelah kita buat, kita ajak siswa untuk menandatangani atau cara lain. Bagaimana cara kita menyetujui bahwa itu, kalau kemarin saya ajak kelas 6 itu Bapak Ibu, apabila peraturannya ada 5, kita tepuk 5 kali. Nah, seperti itu. Poin pertama, data tepat waktu. Sepakat anak-anak semuanya? Sepakat, tepuk 1 kali. 1 ya, sampai 5 kali. Tepukan itu menunjukkan bahwa kita tuh melegalkan, istilahnya itu mengesahkan keyakinan kelas kita. Atau bisa nanti Ibu pakai jempol, pakai tinta langsung di jempol, kita tempelkan di kelas. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi itu prosedur pembuatan keyakinan kelas. Kemudian tempel di dinding kelas. Nah, ini Bapak Ibu, kenapa tidak kesepakatan saja Pak namanya? Kalau kesepakatan itu sifatnya idensial. Contoh, anak-anak sepakat ya, jangan ngulangi lagi. Nah, seperti itu. Tapi kalau keyakinan, dia akan muncul, oh ingat keyakinan ini. Kesepakatan itu sifatnya sementara. Boleh misal kesepakatan kelas itu berarti sehari itu baik. Tapi kalau keyakinan bisa panjang. Kenapa tidak peraturan juga? Nah, kalau peraturan itu bisa jadi setahun tidak diganti. Tapi kalau keyakinan, kalau sifatnya mereka sudah tidak ada yang perlu ditambahkan, ya kita tambahkan, kita buat keyakinan kelas lagi, nah, seperti itu. Atau oh poin ini terlalu susah untuk mereka terapkan, nah, kita buat lebih sederhana lagi. Itu sifatnya. Kalau peraturan tadi, dan intinya peraturan dengan kesepakatan itu beda. Peraturan dibuat oleh guru untuk ditaati siswa, sedangkan keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama. Nah, itu mengenai keyakinan kelas. Poin berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Pernah kita melihat siswa kita di kelas itu macam-macam sekali tingkahnya Bapak Ibu. Ada siswa itu yang suka joget-joget, ada siswa itu suka berlari-larian, ada siswa itu yang kalau bahasa singkatnya kangen, kalau kita itu tak suka, oh langsung jawab aja, aku bisa langsung. Nah itu karena mereka itu sedang memenuhi kebutuhannya sebagai manusia. Nah kebutuhan manusia itu ada 5 menurut William Glasser dalam choice theory. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua ada kesenangan, ada kebebasan, ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada kebutuhan akan penguasaan. Nah ini kita harus sepakat dulu bahwa keyakinan ini harus kita temukan pada siswa kita, harus kita tahu dulu bahwa siswa kita melakukan ini dia itu sedang menuntut kebutuhannya dari guru tadi. Bagaimana cara guru memenuhi kebutuhannya? Nah ini adalah strategi, kembali kepada strategi guru masing-masing. Nah, sekarang di sini ada kalimat Bapak Ibu. Kira-kira apa kebutuhan murid Anda jika dia berkata seperti ini? Yang pertama, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan tidak seru jadinya. Nah, kira-kira kalau kita kembali ke kebutuhan tadi, anak ini kebutuhan apa yang dia inginkan Bapak Ibu? Oke. Nah, ini kebutuhan kita tadi. Dia tuh dilarang oleh gurunya untuk nyanyi-nyanyi di kelas. Karena kelas ribut kalau ada yang nyanyi. Kebebasan. Oke.
ternyata iya dia pengen kebebasan Bapak Ibu. Jadi kita kenali dulu apa kebutuhan siswa kita. Yang kedua, atau kita kembalikan lagi yang poin 1, kira-kira sebagai guru apa yang kita lakukan jika siswa kita ngomong seperti itu? Mungkin pertama ya sebagai guru kita berikan penjelasan dulu. Oh ya nak, nanti ada waktunya kita bernyanyi. Nanti si Faisal sudah tahu kan mau nyanyi apa? Ya nanti setelah Bapak nilai pelajarannya kita nyanyi. Nah berarti kita berikan dulu kebutuhannya, jadi atau nanti kita masukkan, oh berarti anak ini sukanya nyanyi. Dari situ kita tahu. Nah kemudian misalnya kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut. Nah betul, jadi dia butuh perhatian. Ya, Lang inang. Oke. Nah, betul. Jadi siswa kita butuh kasih sayang. Kadang ada siswa itu Bapak Ibu pengen diperhatikan, pengen itu. Nah, kalau kita sebagai guru ya kita berikan pengetahuan itu tadi. Oke, yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja? Dengerin ibu guru aja. Penguasaan. Kalau yang lain? Bosan. Kalau bosan berhubungan dengan apa Bapak Ibu? Dia pengen bebas. Nah, jadi dia bebas. Dia bosan seperti itu. Nah, sebagai guru Lang inang. Lang inang. sebagai guru kita tentu harus memvariasikan belajar kita di kelas. Sering kita temui siswa kita merasa bosan. Mungkin pembelajaran kita di kelas itu monoton seperti itu saja, hanya nyatet, nengok guru. Nah seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi mungkin kita sebagai guru harus belajar bagaimana strateginya. Dan terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, ini kebutuhan apa kira-kira? Ini kebutuhan penguasaan. Siswa itu pengen diakui. Siswa itu pengen diakui dengan teman-temannya. Nah, kadang siswa seperti yang kita tadi, dia sering dialog, nah itu dia sedang memenuhi penguasaan. Dia pengen diakui oleh teman-temannya. Oh, aku bisa. Nah, ini kebutuhan manusia menurut William Glasser tadi. Berikutnya, posisi kontrol. Sebagai guru, saat ini kita berada di posisi mana Bapak Ibu? Dalam menghadapi siswa, dalam menyelesaikan masalah-masalah siswa. Kalau selama ini saya posisinya sebagai teman Bapak Ibu. Saya praktekkan kepada teman itu posisi saya sebagai teman. Apakah posisi saya sebagai guru itu sudah benar? Nah ini ada videonya. Kita lihat posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5.
posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadut, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu Posisi pembuat kenapa rasa terlambat bersalah. lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa menguatkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi
biarpun saya lari kencang tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi aman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah mulai sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya
Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat Oke, Bapak Ibu, tadi sudah kita saksikan video bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah yang sama. Jadi masalah keterlambatan. Jadi sekarang mungkin kita sudah tahu di mana posisi kita saat ini. Dari video tadi Bapak Ibu, seperti yang saya tadi sudah sampaikan, kalau saya sendiri Bapak Ibu sebenarnya sudah memposisi dirikan saya sebagai teman bagi teman-teman khususnya siswa saya. Tapi ternyata posisi itu sudah baik. Tetapi ada salah satu kelemahan dari posisi itu Bapak Ibu semuanya, yaitu siswa kita jadi ketergantungan. Jadi kalau ada kita, dia ngerti. Tapi kalau tidak ada kita, ada guru lain, dia sering membangkang. Nah seperti itu. Itu salah satu kelemahan posisi tadi. Nah menurut tadi, posisi kontrol yang paling baik adalah posisi manajer. Nah dalam posisi manajer ini, jadi posisi kontrol itu adalah penghukum, ini pembentuk identitas gagal. Kemudian ada pembuat merasa bersalah, juga pembentuk identitas gagal bagi murid. Murid jadi, aduh salahnya aku. Nah seperti itu. Kemudian teman, ini sudah bagus, tetapi motivasi yang muncul adalah eksternal karena guru, bukan karena dari hatinya. Kemudian ada pemantau. Kalau pemantau ini dia cenderung memperhatikan peraturan dan kesepakatan kelas saja seperti tadi. Oh, berarti kamu tahu konsekuensinya. Nanti setelah istirahat, ya jadi dia sekedar membacakan peraturan ataupun kesepakatan sekolah. Nah, jadi kita semua sebagai guru diharapkan harus merubah posisi kita jadi manajer. Nah, jadi posisi manajer ini nantinya dapat kita terapkan dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini bagaimana? Ini adalah salah satu contoh yang nanti akan kita tonton. Nah, segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Bapak Ibu, siswa kita kalau sudah dipanggil oleh guru karena melakukan kesalahan, sudah pasti siswa itu tidak stabil jiwanya. Takut dimarah, takut di apa. Nah, posisi kita harus pertama menstabilkan itu dulu, menstabilkan identitas. Ini menurut Diane Gosen. Nah, ini ada salah satu contoh. Jadi mungkin tidak lama lagi ini pelajarannya akan selesai. Nah, ini tentang segitiga restitusi. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang terdapat di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pendidikan dan dosen berlandaskan pada teori kontrol William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan.
Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mulai. Siang saya. Siapa? Sudah lama lama bicara. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya jadi tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu.
Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru, perlu tidak yang mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Salam. Oke, jadi tadi sudah disaksikan video bagaimana posisi manajer guru itu dalam menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi langkah segitiga restitusi ada 3 tadi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pembelajaran kita sudah tuntas tentang budaya positif ini. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Semoga nanti kita dapat menciptakan budaya positif di SD Negeri Talang Simpang. Jadi saya sebagai pemateri pada hari ini mengucapkan terima kasih
Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada beberapa pertanyaan yang tidak saya bisa jawab atau selesaikan. Nanti kita diskusikan pada komunitas praktisi kita SD Negeri Talang Simpang. Apabila ada kata-kata, ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Kelebihan dalam milik Allah dan kekurangan dalam milik saya. Saya akhiri kegiatan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.